Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini, kami akan bercerita kasus klien kami di mana kalau teman-teman sering mendengar istilah pakar Feng Shui bilang, ini tanahnya jelek, ini tanahnya jelek. Dan kami akan juga bercerita bagaimana kami menangani kasus di keluarga itu, dan kami juga akan menuturkan bagaimana kronologinya sehingga setelah selesai penanganan, mobil klien langsung rusak mendadak di tempat parkir. Jin-jinnya kayak gimana, iblis-iblisnya kayak gimana? Stay tune. Kita mulai dari latar belakang klien. Keluarga ini terdiri dari papa, mama, 2 orang anak, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Sebut saja ini adalah Pak Garlic dan istrinya Rosemary. Garlic itu bawang putih, Rosemary itu apa ya? Rosemary, bingung sih. Iya, apa ya di Indonesia? Iya, Indonya apa ya? Begini. Anyway, itu adalah suami istri Pak Garlic dengan Rosemary dan anaknya bernama Stick. Saffron dan Clove. Aku pikir stick. Karena Stick. Rosemary sama garlic kan buat stick. Steak itu daging. Jadi gue ulang ya, Mr. Garlic dan Rosemary punya anak bernama Saffron and Clove. Clove itu yang laki, Saffron itu yang perempuan. Saffron tuh bunga, Lin. Kalau Clove itu cengkeh. Oke. Yang pria ini, which is Clove, dia terkena epilepsi pada usia 7 tahun. Lalu, sedikit intermezzo, kami ketemu klien kami ini di pesta kawin. Pesta pernikahan. Iya. Jadi sebenarnya ini agak ngalir ya guys ya. Kami punya klien yang dari Kalimantan Selatan, ingat ini thumbnailnya. Ya long story short, kami diundang oleh keluarganya yang di Kalimantan Selatan, dia nikah. Lalu di pesta pernikahan gitu ada tamu-tamu keluarga lain yang ketemu kami di resepsi. Akhirnya kenalan dan menggunakan jalur dalam, ya sudahlah ya, beginilah hidup. Jadi kayak, oh itu kamu anomali ya kenalan biasa kan lewat admin, ya sudahlah. Kalau udah kayak gitu gimana cara nolaknya? Nggak mungkin kan guys. Dan sebenarnya kan beliau juga sudah agak berumur ya. Jadi memang untuk masalah kayak teknologi itu memang kurang begitu paham. Jadi ya udahlah gitu. Lalu mereka, keluarga ini, keluarga Garlic dan Rosemary ini adalah pengusaha makanan jadi. Dan gue nggak bisa bilang mereka tinggalnya di mana, yang jelas gue persempit aja, mereka di Jakarta. Dah, kira-kira begitu. Lanjut ke pertanyaan klien. Ada apa sih dengan Clove? Itu satu. Lalu kedua, beberapa kali manggil orang pinter. Ada efeknya ke Clove. Jadi mulai dari Mr. Garlic itu cerita bahwa ketika dia pengen benerin atap rumahnya atau renovasi rumah dan yang lain-lain, kenapa kok seakan-akan kesannya si Clove yang kena. Jadi kesannya kayak astral dan jin rumahnya tuh nggak terima, Clove yang kena. Kenanya dalam bentuk apa? Demam, terus koma juga sempat, kalau nggak salah. Kamu ingat nggak? Dan epilepsi sih. Ya, epilepsinya kambuh. Yang seharusnya mungkin nggak kambuh jadi dibikin kambuh dan demam kan. Pernah satu kali satu keluarga yang laki-lakinya sakit semua. Itu aneh banget. Abis renovasi yang atap bukan? Iya, itu renovasi yang kedua kali. Yang mana, lantai 1, 2, atau 3? Yang lantai 3. Jadi itu atap pernah direnovasi 2 kali intinya. Yang pertama itu kalau nggak salah si Clove-nya kan sakit kan, dia koma. Yang kedua kali itu pokoknya satu rumah itu anggota prianya semuanya sakit. Yang lantai 3 yang kita bantai-bantaian paling kencang. Iya, benar, lantai 3. Pantesan aja. Pantesan. Lantai 3 juga waktu itu dia renovasi atap atau atapnya diapain gitu. Pokoknya dia nyentuh atap aja. Renovasi. Dan habis itu sakit semua keluarganya. Yang cowok sakit semua. Ya, jadi itu nanti kami cerita agak belakangan, tapi yes, that's true. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana penanganan Clove? Ini bisa sembuh atau tidak? Masuklah kita ke hasil scanning kami. Dimulai dari Clove. Jadi pertanyaannya kan, ini gaib atau medis atau ada faktor past life? Nah, silakan Lin. Kalau yang aku lihat memang penyakitnya itu sebenarnya campuran sih. Dari medis ada, dari past life ada. Pengecualian ketika dia koma ya, itu ada gangguan astral memang. Tetapi kita fokus dulu ke yang bagian karena karma dan karena memang ini medis. Memang orang tuanya cerita sebenarnya Clove. Clove. Memang Clove itu memang dari usia 7 sampai
Jadi memang orang tuanya bercerita kalau Clove itu dari kecil sampai usia 7 tahun itu sebenarnya normal-normal aja ya. Iya. Bahkan tidak menunjukkan gejala apapun itu. Iya. Tapi tiba-tiba ketika usia 7 tahun jadi sering epilepsi. Nah di situ terjadi perubahan yang sangat signifikan dari Clove ini. Dia dulu anak yang sangat amat berprestasi ya bisa dibilang. Papanya cerita kalau dia itu emang sering menang lomba dan sangat berbakat di bidang bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Nah, ketika usia 7 tahun ini, pokoknya dia itu epilepsi, terus perkembangan Clove ini agak melambat. Istilahnya begitu. Perkembangan secara kognitif. Iya. Nah, dari hasil scan kami, ya memang itu karena dari karma dan karena memang ada hubungannya dengan medis. Memang dia terlahir dengan kondisi tubuh yang sebenarnya agak lemah. Jadi memang harus dijaga dan kita sempat menanyakan kepada malaikat tubuh ya. Untuk memastikan ulang. Kalau yang bagian karma, aku udah menanyakan kepada Abstrak Alam. Memang ada hubungannya dengan past life karena ternyata Clove setelah aku telusuri, dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang kurang berkenan di hadapan bapak. Dia dulunya apa? Jadi anak kaisar atau anak apa yang Raja, kamu lihat? kayaknya. Anak Nah, raja ya? Tapi ini menarik, aku ngeliat Clove ini 2 reinkarnasi dia. Ini jarang loh, biasa di kasus-kasus sebelumnya, anak-anak yang berkebutuhan khusus atau nggak mereka menanyakan kenapa dengan hidupnya, yang ada sangkut pautnya dengan karma, biasanya dihitungnya satu kehidupan. Kamu dikasih lihat 2 gitu? Iya, oleh ini Abstrak. dikasih lihat 2, lalu aku dapat Abstrak ini akumulasi dari past 2 life-nya itu? dia. Iya, akumulasi dari past life-nya dia, total dari past life-nya dia. Ini cukup unik sih, karena pembelajaran baru untuk aku terutama, karena ini jarang banget terjadi. Langsung sekaligus dikasih lihat 2. Yang pertama itu aku ngeliat dia menjadi sosok pribadi yang agak berbeda dengan sekarang sih intinya. Dia perawakannya agak kurus, tapi kurang ramah. Dia suka marah-marah, dia selalu berpikiran negatif dan punya tendensi ketika melakukan segala sesuatu itu dengan yang negatif. Jadi agak nekatan sebenarnya. Misalnya ingin misalnya dia didatangi oleh orang jahat gitu, atau enggak ada suatu masalah, dia cenderung menggunakan cara kekerasan atau enggak cara-cara yang enggak pantas untuk dilakukan, misalnya mencurangi. Itu dia ingin melakukan itu, ada tendensi. Tapi dia nggak sampai menghabisi orang. Menghabisi belum, aku belum lihat menghabisi. Nah, yang menghabisinya itu ada di reinkarnasi dia berikutnya, yaitu ketika dia menjadi seorang raja. Ya. Itu Dia pun sempat menjadi salah seorang raja. decision kan kamu bilang. Iya. Dan FYI ini pertama kali aku melihat past life seseorang literally raja sih. Biasa nggak sampai raja sih. This is the first time sih aku ngelihat sosok benar-benar raja di depan aku. Tapi Bu bukan raja. Bu past life raja pervert. Terus temenan sama kakak. Sialan kena. Salah gue salah. Ya, jadi- never mind, lanjut. Jadi 2 pervert dong. Terus membuat akademi Kok kamu pervert. jadi ikut-ikutan? Terus ada Kak Adam juga yang masuk. Jadi gurunya juga nih. Baru kali ini gue ngebully, gue yang kena balik senjata makan tuan. Oke, lanjut. Karena aku nanya bukan membuli. Back to topic. Iya, this is the first time aku ngelihat past life seseorang itu jadi raja. Biasanya yang aku lihat itu bangsawan atau enggak memang orang-orang yang bergerak di bidang politik yang memang dekat dengan sosok raja. Tapi aku belum pernah ngelihat sosok raja, literally raja. Tapi dengan kalian ini, aku melihat, oh, this is raja. Aku ngelihat memang dari kecil dia sebenarnya anak yang baik sih. Jadi bisa dibilang pangeran ya bahasanya. Iya, kalau belum jadi raja Putra pangeran. mahkota. Putra mahkota ya. Dan dia orang Chinese sih. Jadi 2 kali reinkarnasi dia itu orang Chinese. Yang pertama itu ketika dia ingin melakukan tindakan jahat, dia orang Chinese juga, tapi dari kalangan yang biasa aja sih. Kalangan yang biasa aja. Nah, reinkarnasi kedua dia diberikan kenikmatan sama Tuhan. Intinya dia itu menjadi anak raja. Anak raja yang sulung. Oke. Jadi dia secara takdir akan ditakdirkan memang suatu saat akan jadi raja. Pasti dong, anak sulung laki-laki. Dan suatu saat dia memang jadi raja setelah ayahnya meninggal. Intinya begitu. Nah, ketika menjadi raja ini sebenarnya dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang gak bijak. Dia bukan raja yang jahat sebenarnya, tapi dia pernah melakukan tindakan gak bijak di mana dia menyerang suatu desa atau enggak negara atau enggak kota, intinya yang dia anggap musuh lah. Tapi sebenarnya daerah yang diserang itu bukan yang bermasalah banget. Jadi intinya dia menghabisi nyawa seseorang, tapi dengan tangan bersih lah. Nah, dari
kejadian ini aku benar-benar belajar, even Tuhan pun juga benar-benar adil ya. Kalau memang orang itu tidak jahat, tetapi kita membasminya, ya kita juga kena karmanya. Sebenarnya memang agak pelik sih, karena kan ini di bidang politik, kalau nggak menyerang kita yang diserang, benar. Makanya di sini harus menjadi sasaran itu bijak. Nggak boleh melakukan segala sesuatu itu menurut perhitungan diri sendiri sih menurut aku. Di sini ketika dia menjadi raja, dia melakukan perhitungan yang kurang tepat. Alhasil dia merenggut banyak nyawa yang sebenarnya innocent. Dan di sini aku belajar sih, karma dia sebenarnya dihitungnya bukan yang terlalu berat. Oke, aku memang nggak terlalu mengerti dan nggak bisa menimbang sendiri mengenai karma, karena itu kan ranahnya Tuhan kan. Tetapi dari sini aku dapat abstrak kalau karmanya dia memang ada, tapi bukan yang terlalu berat. Lebih berat ketika seseorang menghabisi nyawa orang dengan benar-benar niat, dengan benar-benar perencanaan dan dengan tangannya sendiri. Lebih fatal ya? Lebih fatal, karena di sini tujuannya si Clove di masa lalunya ketika dia menjadi raja, bukan niatnya untuk menghabisi semuanya, tapi memang ada sedikit perhitungan dari self-defense kan. Jadi Tuhan juga menghitung juga, cuman memang tindakan dia saat itu dihitung tidak bijak di mata Tuhan. Begitu sih. I see. Makanya di reinkarnasi sekarang, Clove itu memang diberikan keterbatasan ya. Diberikan keterbatasan supaya dia juga belajar mengenai kasih sih. Dan kelembutan, itu yang aku dapatkan. Itu nanti masuk ke $1 million answer-nya tuh. Kita skip dulu. Yang berikutnya mengenai emosi dan kepekaan ataupun astral yang terlibat di dalam kehidupan Clove. Clove ini karena keterbatasannya kondisi epilepsi tersebut, dia tuh jadi lebih peka terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat, emosi papa mamanya, astralnya. Nah, itu Jesslyn yang coba jelasin. Iya, pernah suatu hari Clove diajak oleh Nyonya Rosemary dan Bapak Garlic itu untuk mengunjungi hipnoterapis. Iya. Ya. Nah, di sana dilakukan sesi hipnoterapi, tapi sayangnya Clove ini nggak bisa kooperatif. Sehingga sudah berkali-kali papa mamanya mencoba orang lain untuk membantu Clove, tapi tidak kunjung berhasil. Tapi karena Clove memiliki keterbatasan, Tuhan memang adil, dia juga memiliki kepekaan. Jadi misalnya di sini Nyonya Rosemary, di sini adalah Bapak Garlic. Nah, misalnya Nyonya Rosemary itu sedih, terus Bapak Garlic sedih. Tiba-tiba malamnya itu Clove bisa kejang-kejang gitu. Jadi kejang-kejang atau kondisi yang mungkin dia jadi sedih atau mungkin jadi marah gitu, itu terpengaruh juga. Ya nggak semua sih, tapi beberapa kali orang tuanya juga menyadari itu terpengaruh dari sikap-sikapnya kedua orang tuanya tersebut. Waktu kita mencoba untuk menerawang Clove lebih dalam, memang ditemukan bahwa ada sedikit energi yang berhubungan sama yang cerita Atap tadi. Jadi ada energi astral. Nah, tapi jangan kemana-mana dulu, karena kita bakal nyeritain lebih lanjut yang cukup mind-blowing. Sekarang giliran gue yang cerita mengenai medicalnya Clove. Jadi ketika kita tuh kan berkumpulnya waktu itu di meja ya. Jadi seperti biasa gue scan, gue doa, lalu gue melihat vision akupunktur, terus pelihara dogi dan juga matahari. Di situ gue nanya sama Mr. Garlic dan Rosemary, Clove ini suka dogi nggak atau hewan peliharaan? Suka, tapi karena badannya besar dan dia sukanya yang kecil-kecil, ini problematik. Ya lu bayangin badannya, dia tingginya 180 kayaknya. Si Clove ya 180. Ya gue gak tahu beratnya berapa sih, tapi intinya cukup gede lah teman-teman. Dan itu kalau tinggi 180 segede itu dan dengan keterbatasan karena kondisinya ya, terus melihara rabbit, bisa dibayangkan kalau salah. Long story short adalah kata bapaknya, Clove ini hanya mau memelihara dogi atau kecil-kecil, abis itu begitu udah gede bosen. Terus ya, itu kan tadi ngomongin soal rabbit ya. Rabbit itu paling less itu
paling Paling lama, bertahan. ya paling bertahan tuh hanya seminggu. Jadi mau rabbit A kayak rabbit B, rabbit C, itu semuanya Gone. gone. Oke. Nah, balik lagi ke akupunktur tadi. Jadi ketika gue meradar ada vision akupunktur, pelihara anjing dan matahari, itu ternyata salah satu pintu kesembuhannya ke Clove itu lewat akupunktur. Terus gue tanya sama orang tuanya. Oh, sebelum gue tanya sama orang tuanya, tapi abstraknya memang lama untuk sembuhnya. Gue dapat vision bahwa kalau si Clove ke dunia medis barat, dia hanya akan diberikan obat-obatan terus yang belum tentu kunjung sembuh. Namun obat-obatan itu jadi ampas kimia yang malah mungkin ada efek sampingnya buat badannya. Dan ternyata betul saja kata Udah ada orang efek tuanya. sampingnya. Hah? Iya, udah ada efek samping. Sudah ada efek sampingnya. Kamu ingat nggak efek sampingnya apa? Ingat, jadi orang tuanya cerita pas kecil kan memang menjalani medis secara jadi pas kecil itu si Clove ini kan memang dibawa ke dokter dan ditangani secara medis lah ya, dengan proper, lalu dikasih banyak obat-obatan. Alhasil si Clove dalam sebulan ya, Oh, itu naik gain weight berapa itu. belas, Iya. berapa belas kilo. Nah terus tahun berikutnya dia langsung naik 2 kali lipat, jadi naik 20-an kilo lebih. Itu udah gak wajar, padahal si Clove ini menurut cerita orang tuanya gak makan segitu banyak. Tapi karena rutin mengkonsumsi obat-obatan, alhasil dampaknya seperti itu. Memang kami nggak nanya sih beratnya berapa, tapi kalau misalnya gue bisa nebak 100 tembus 100 kg dengan tinggi 180 loh. Dan memang gede gitu loh. Nah, balik lagi ke vision akupunktur tadi. Gue tanya, aduh ini sembuhnya bakal lama. Gue tanya, Om, pernah nggak Clove ini akupunktur? Pernah, tapi susah kooperatif. Jadi kalau hipnoterapis Clove nggak bisa kooperatif karena kognitifnya tidak mendukung. Kalau di akupunktur dia goyang-goyang terus. Serba salah kan? Jadi ini bocoran buat teman-teman semua. Apa sih syaratnya hipnoterapis itu bekerja dengan baik dari si terapisnya dengan si pasien? Salah satu syaratnya adalah pasiennya kognitifnya harus jalan dengan sempurna. Ditanya apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, harus mampu jawab. Clove keterbatasan. Jadi ditanya apa, jawabnya apa, nggak nyambung. Sudah susah. Metode hipnoterapis bukanlah yang tepat sepertinya. Nah tapi long story short, gue berkata begini pada Mr. Garlic, Om, jujur ya, akupunkturlah salah satu jalan untuk kesembuhan Clove. Aku nggak tahu Om, ini bakal berapa lama Clove, dan harus konsisten, tapi inilah salah satu jalannya, bukan medis kedokteran barat lagi. Kami tidak ada masalah dengan kedokteran barat ya, tetapi gue ngelihat alternate future-nya ke depan nih, dibanding dia dimasukin obat-obatan terus yang belum tentu kunjung sembuh juga, mendingan menggunakan metode alternatif yang gak dimasukin obat-obatan, tetapi energi chi-nya, istilahnya meridiannya itu di otak-atik. Itu yang gue dapat visionnya. Berapa tahunnya kami tidak tahu. Mengenai yang vision doggy tadi, gue juga tanya kan kepada Om Garlic, ternyata memang suka. Nah, salah satu penyembuhan yang lain adalah Clove itu harus ngajak-ngajak jalan doggy, pets ya kan, binatang peliharaan di bawah sinar matahari. Ya kalau bagus dia mau ciakah, ya jangan jam 12 siang juga, kebakar kakinya gitu loh. Tapi pagi-pagi gitu kan, dia bersama doggy jalan pagi. Wah itu salah satu bentuk pengobatannya. Terus kita sarankan juga doginya yang pom aja ya. Jadi kan dia kan Yang sukanya kecil. yang kecil-kecil kan. Ya, asal jangan ketiban aja sih. Iya sih. Kasihan juga. Pokoknya sampai bapaknya nanya kayak, aduh tapi kalau udah gede dia cenderung nggak mau. Ya mau gimana Om, demi kesembuhan beli dogi gedean dikit, jual, beli dogi gedean dikit. Ya udahlah. Bukan solusi yang paling hemat sih, tapi that's what we saw gitu lah yang Tapi secara vision. Penasaran sih buat teman-teman yang mungkin punya anjing pom gitu di rumah, itu kalau udah dewasa otomatis harusnya struktur tulangnya kan lebih kuat nggak sih harusnya? I don't know, kakak nggak pernah punya Mungkin. anjing pom. Iya nggak ya? Tapi Harusnya pom gitu berisik ya. sih. Itu iya sih. Iya Lucu sih, benar-benar lucu. Kakak cuma pernah beagle, golden retriever, sama yang jenisnya Benji. Oh sama puk pak ya. Iya pak lucu banget. Ya, itu Langsung doang sih. kapak. Kenapa? Mukanya Mukanya menyedihkan. ditekuk-tekuk. Iya. Ngeliatnya kayak sedih gitu kan harusnya lucu gitu kan. Iya. Sedih Nanti kamu di ngeliatnya. cancel pecinta pak loh.
oh Aileen ternyata nggak suka Park gitu. Enggak, aku lebih prefer yang lucu-lucu, yang bulunya panjang-panjang. Yang lucu-lucu kayak gimana? Samonyet, aku suka samonyet. Samoyed. Samoyed cakep sih. Mahal Yang sih. kayak gimana? Putih kayak salju, aku suka yang putih kayak salju. Husky kamu nggak suka? Husky lucu sih, tapi berisik husky dan licik. Suka ngelolong juga dia. Iya, dia licik tahu. Iya, dia berisik. Iya. Nah balik lagi ke Vision tadi, ada problemnya. Omnya juga bilang, aduh tapi di Jakarta di mana? Iya sih. Omnya sebutin loh tempat satu persatu di Jakarta. Ancol sudah nggak kondusif kata si omnya. Akhirnya pilihannya jatuh ke rumah temennya yang di mana, Pik atau di mana? BSD bukan sih atau Pik? Lupa. Kayaknya lupa. Pik deh. Jadi memang kayaknya ya udahlah gitu solusinya. Misalnya kayak kok gue ke rumah lo ya gitu. Bilangin aja gue tamu gini. Udah ajak jalan-jalan anaknya. Gitulah kira-kira. Nah masuklah kita sekarang ke pertanyaan $1 million yang agak sensitif. Tapi kami sebagai konsultan harus memberitahu apa vision kami. Ditanya bisa sembuh atau tidak. Gue langsung dapat jawaban yang kenceng banget. Bisa, tapi waktunya lama sekali. Ternyata itulah pembelajaran dia. Iya kan Lin? Jadi gue dapat angka 10 tahun bisa tembus. Bisa tembus, bukan berarti tembus ya. Jadi selama 10 tahun ya seperti ini terus Clove. Karena itulah bagian Clove menjalani karmanya, atau ibaratnya membayar karmanya atau melunasi, I don't know, hitung-hitungannya Tuhan bagaimana. Aku mau tambahin Ya. yang ini. Jadi waktu aku coba tanyakan sama Keris, sama Alam gitu, gimana sih sebenarnya kenapa Clove bisa seperti ini dan apakah tujuannya? Dan ternyata Keris menjawab bahwa memang dia itu harus merasakan kasih dengan dia terbatas seperti ini. Jadi dia hidup di dunia ini hanya untuk merasakan kasih dari keluarganya. Dan keluarganya juga kebetulan memang capable. Bukan kebetulan sih actually, tapi memang Sangat sudah capable. ya, memang sudah ditakdirkan untuk mengurusi Clove. Tapi ada satu info yang terpaksa gue sampaikan ke Mr. Garlic itu yang agak kurang enak. The moment Clove selesai menjalankan hutang karmanya, maka selesai juga tugas dia. Jadi seakan-akan nih, gue langsung ngomong gampangnya aja ya. Seakan-akan orang tuanya tuh harus siap kalau udah membiayai, membesarkan, Mengasihi. bersabar, mengasihi dan mengobati Clove selama 10 tahun. Setelah selesai, ya Clove berangkat. Ya tapi mendingan dikasih tahu dulu supaya setidaknya orang tuanya siap. Itu agak sedih sih, tapi ya itulah bagian blueprint takdirnya Clove. Gitu. Sebenarnya orang tuanya sempat nanya sih apakah mereka kena karmanya juga. Karena apakah itu karma mereka mempunyai anak seperti Clove. Mereka sangat sayang sama Clove, tapi bukannya menyalahkan Clove. Takutnya ada yang salah dari diri mereka juga. Nah ini menurut aku pesan yang cukup penting untuk disampaikan. Setelah aku nanya Apsar Kalam, sebenarnya gak ada yang salah dengan kedua orang tuanya. Malah kedua orang tuanya sudah menjalankan tugasnya dengan sangat amat baik ya. Dia sangat menyayangi Clove, sangat lembut pada Clove, dan benar-benar merawat Clove. Semua kebutuhannya, apapun itu yang dibutuhkan Clove, dengan sangat amat baik. Nah, Apsar Kalam bilang, ini adalah tugas dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kedua orang tuanya. Karena Tuhan tahu kapasitas dari kedua orang tuanya ini. Jadi orang tuanya itu memang adalah sosok orang tua yang sangat penyayang pada anak-anak dan memang sangat amat lembut. Nah, makanya kenapa Tuhan sengaja menaruh Clove di keluarga ini. Karena walaupun Clove masih harus membayar karmanya, tapi Tuhan juga sayang. Tuhan juga ingin Clove bertumbuh, berkembang, menjadi manusia yang lebih baik. Makanya kenapa dilahirkan dengan kondisi seperti itu dan ditaruh di keluarga yang demikian. Yes. Itu sih pesannya. Nah, sampailah kita di chapter perperangan kami. Rumah itu apa? 3 lantai kan? 3 lantai. Kita nge-flow aja ya. Yes. Karena gue lagi agak drain guys. Jadi Tapi seru biarkan ciwi-ciwi ini bercerita. Terserah kalian gimana mau bungkusnya. Mau dari lantai 1, 2, 3. Nanti gue cerita yang di lantai 3. Karena yang di lantai 3, waduh itu gue kenceng banget di situ. Silakan. Kita dari yang lantai bawah dulu aja. Oh iya, kali yang ya. pelotopin kita terus. Iya, yang pelotopin. mulai dari situ aja dulu. Oke. Kita belum ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi kita padahal belum ngapa-ngapain nih guys. Kan kita kan awalnya itu
berbincang-bincangnya di kayak ruang meeting gitu. Jadi mereka itu punya ruang meeting. Oh ya, spoil dikit. Di ruang Gimana? meeting itu udah kita meeting lagi serius ya, Kak Willy biasa dibelai-belai sama Oh iya. di situ sih. Itu lucu banget. Karena gini guys, ini kan ada satu ruang meeting, sebelahnya itu toilet, tapi toiletnya itu Gak ada pintu. nggak ada pintu, jadi kayak cuma tirai doang. Nah, tahu-tahu Kak Willy tiba-tiba digini-giniin sama kuntinya. Enggak nih, kakak praktekin ya. Jadi Dipegangin kaki ya? gue ceritanya arwah, Jesslyn ceritanya Kak Willy. Begini nih. Tapi nggak kelihatan kayaknya. Jadi gue lagi duduk kayak distracting banget ya guys, ini arwah gitu. Masalahnya kita bertiga duduk di deket toilet itu kan, bukan di dalam toiletnya, tapi deket pintu tirai toilet itu. Yang digerayangin cuman Kak Willy doang. Ya itu kocak banget. Jadi emang ada ya, terus lanjut dah. Gimana, Pokoknya halus ada gak tangannya? Halus gak? Sehalus pakai body lotion gak? Ya kan kita penasaran gitu karena kita nggak dielus. coba elus. Dia pilih-pilih yang ngelus cowok doang. Ya iyalah, masa dia ngelus cewek? Salah ya. Salah Salah juga lah. ya. Iya sih. Lanjut. Oke lanjut. Terus ya, setiap kita kan akhirnya kan bukannya karena gimana sih, kita malu lah ya kalau toilet di situ lah ya. Karena kedengeran suaranya. Jadi kita pilih yang toilet di luar guys. Nah ini ruangan meetingnya. Terus udah gitu keluar dari ruangan meeting. Terus di sini tuh ada toilet. Ya Lin ya, di sini ada toilet. Sebelahnya toilet itu ada tangga. Nah, aku kan udah beberapa kali ke toilet ya, ada kali 2-3 kali. Diliatin mulu itu sama yang sosok yang ada di tangga. Cewek. Coba Lin, lu gimana? Sosoknya perempuan dan itu literally jin ya. Ya. Jin. Itu fix jin. Terus pas aku ke toilet juga dipelototin, jadi dia udah berdiri di tangga kayak ngeliatin kayak begitu. Tapi emosinya dia tuh nggak suka. Iya, kayak nggak seneng gitu sama Gak kita. suka banget. Padahal kita belum ngebahas astral sama sekali ya. Belum. Cuman memang si papanya Clove itu memang sempat cerita kalau dia sempat ke orang pintar ketika si Clove, kita lupa cerita bagian ini ya. Yang orang pintar. Oh tadi kan udah yang langsung Yang sakit sakit ya. Yang Udah langsung sakit, pokoknya sempat. sempat sakit. Nah terus papanya Clove itu akhirnya tahu si Clove itu sakit. Dan satu keluarga itu yang laki-lakinya sakit semua dari orang pintar. Karena orang pintarnya bilang kamu kayaknya nyentuh atap lantai 3. Intinya begitu. Nah back to the story lagi. Aku nggak tahu apakah ini asalnya berhubungan dengan Clove atau enggak ya intinya. Tapi memang dia menunjukkan eksistensinya banget. Seakan kayak lu jangan macam-macam kayak gitu. Setuju sih. Nah tapi dia nggak ngapa-ngapain kita. Cuman mengintimidasi banget. Dan akhirnya kan aku coba ngelaporkan ke Bapak Garlicnya. Nah, Pak Garlic itu yang di tangga nggak suka banget loh sama kita gitu. Keberadaan kita nih itu mengganggu dia banget. Terus kata Pak Garlic, oh iya memang katanya itu pembantu saya juga pada bilang bahwa di situ tuh sering ada orang dikirain berdiri. Sering ada orang, siapapun, teman saya juga bilang di tangga itu ada sesuatu. Memang iya sih dia berdiri sih, always berdiri. Nah terus kita akhirnya setelah udah nanganin Clove dari segala pertanyaan dari orang tuanya, terus kita lanjut ke melihat rumah lah. Pokoknya kita pembersihan rumah itu intinya di sesi paling akhir. Iya. Ya udah kita jalankan. Kita nggak ke tangga dulu. Save the best. For the last ya. Iya. Bahasa halusnya pembersihan rumah, bahasa kerennya gantem-hanteman. Oke. Lanjut. Oh iya. Nah terus habis itu yaudah kita jalan ke Kamarnya dia. Clove dulu ya. Kamarnya Clove dulu. Karena memang orang tuanya takut di situ ada astral apa gimana yang mempengaruhi Clove. Itu yang menyebabkan kejang-kejang karena kan pasti akan berpengaruh, apalagi Clove itu kan juga sensitif kan. Sama sedikit info, katanya Clove ini kalau pas tidur itu suka kebangun. Iya. Jadi kebangun pas subuh. Terus udah gitu tahu-tahu
kalau orang tuanya pengen ke kamar gitu nggak boleh, dikunci ya kalau nggak salah. Jadi ya? ada momen-momen ketika si Clove ini agak aneh lah bisa dibilang ya. Tindakannya nggak seperti normal. Jadi memang dia jadi tiba-tiba marah ketika bangun. Itu kan nggak wajar kan. Dan pernah satu waktu dia nggak mau tidur sama sekali. Sampai orang tuanya tuh bingung harus gimana. Disuntik pun juga nggak mempan. Maksudnya disuntik biar tidur ya. Di apa namanya? Dibius ya atau apa? Bukan dibius, Lin, bukan. Ada suplemen tidur Iya. yang nggak mempan. Obat Iya, tidur nggak lah ya berarti. Iya, obat tidur nggak Itu mempan. nggak mempan. Jadi memang kita akhirnya ke kamar Clove dan kita menemukan Demon. Yes, ada demon. Ada Demon warna Kakak hitam. bingung mau ketawa yang kamu bilang bius atau Dimas. Kok bisa kepikiran bius? Bius tuh artinya ya bukan minum obat tidur. Enggak, bius tuh kayak Oh gitu. itu bius namanya. Ya aku pikirnya biusnya dari selang. Bius kan? Itu anestesi, Lin. Bener-bener, itu yang biasa yang dipakai di sinetron-sinetron gak sih? Yang kayak ada kapasnya kapas toner, terus ada diginiin gitu. Bener ini. Kalau nggak salah nama zatnya itu kalau nggak salah. Jangan tadi cari yang orang. Jangan. Tapi yang jelas kalau misalnya orang udah teler, kalau zat tadi kan zat anestesi, ada satu zat yang kalau kamu nyium itu langsung kebangun lagi. Apa tuh? Selain nyuntikin adrenalin, ada zat yang kalau ditaruh ke hidung langsung gitu, amonia. Beneran. Ini this is chemical 101. Aku Sorry ya pikir lem intermezzo. uhu. Pikir apa? Kau pikir apa? Lem uhu. Salah Oh, ya? tambah teler, Lin. Udah kayak embuhu. Iya tambah. Soalnya kan ada berita orang yang jalanan itu kan kadang suka nyumin lem uhu kan? Iya, Karena bener, Fungsinya bener. untuk teler. Ini Oh, fungsinya gitu. untuk terjaga. Oh. Amonia itu sebenarnya tahu nggak zat alam yang paling gampang apa? Air pipis. Amonia tuh air pipis. Enggak, tapi partly ada amonianya di dalamnya. Oke. Jadi kalau kamu lagi, actually ini guru kakak sih, tapi nggak usah kakak sebutin. Jadi dia kalian kalau ngelihat orang udah agak teler dan mesti, woi wake up, tapi nggak ada adrenalin, kasih amonia. Beneran? Kenapa nggak lebih simpel beli kopi aja sih? Iya nggak sih? Nggak, belum tentu, Lin. Kopi tuh enak. Iya, kopi enak. Kopi enak. Kamu kan butuh bau yang nggak enak sampai lo pilihannya bangun atau lo cium terus nih. lanjut. Kita udah kemana-mana. Lanjut. Ya. Lanjut, akhirnya kita menemukan sosok Demon dan memang sosok Demon ini mengganggu si Clove ya. Iya, Ya, dia mengganggu lewat kadang masuk mimpi sih. pikiran. Lewat pikiran. Karena ketika Clove sedang sedih, itu Demonnya bekerja sih yang Yes. kami lihat. Dia ingin membuat sometimes situasi hati Clove pun juga tidak baik. intinya. Demonnya kecil. Demonnya kecil, warnanya hitam ya. Ya, itu. Dan dia kayak agak jongkok gitu. Terus akhirnya sama KWB dipindahin. Selain dia agak jongkok, IQ-nya juga jongkok sih tuh Demon. Ya, Demon Junior lah. Tapi Tuhan maksudnya abstrak dari alam, kayaknya nggak mau dia dimusnahin, jadi akhirnya kita pindahin. Nah selanjutnya, Dipindahin atau digeret ya? Dia bukannya digeret ya? Kakak doa ya Tuhan terjadilah. Terus tiba-tiba ada oh iya, Angel. Dia kan nggak mau pergi kan? Angel yang geret. Iya, Digeret kayak ditarik. sini lu sini kayak Iya. udah kayak film aja persis. Nah, setelah kita udah selesai melakukan pembersihan di kamarnya Clove, kita lanjut ke kamar orang tuanya. Karena kamar orang tuanya masih satu lantai dengan kamar Clove dan sebelahan ya. Kamarnya, kita nggak menemukan apa-apa ya di kamarnya ya. Karena, bukan karena. Kita nggak menemukan apa-apa dan kita sempat nanya ke mamanya Clove. Tante suka doa ya, soalnya di sini bersih dan energinya tenang. Jadi di antara lantai satu ini kamar tante dan om itu yang paling enak sebenarnya. Dan benar si tantenya itu suka doa sampai dia kasih lihat ada matras untuk doa ya. iya, omnya juga. Iya. Tapi kamar mandinya bermasalah. Jadi di kamarnya itu kan sebenarnya kan nggak kenapa-napa, malah damai banget. Di kamar mandinya kita menemukan sosok ular. Ya, kakak yang pertama kali lihat ya kalau nggak Yes, salah. kakak yang pertama kali lihat. Terus udah gitu akhirnya siapa? Rosemary, garlic, siapa lagi? Clove dan Saffron. Oh iya, Saffron bilang, pantesan katanya. Pas aku mau
ke toilet di sini, Clove itu bilang, jangan, katanya, youse gitu ya. Artinya kalau dalam bahasa Mandarin, Ada ular. ada ular katanya. Makanya aku bingung, loh aku nggak ngeliat ada ular, tapi Clove terus-terusan berkata ada ular gitu. Dipikir si Clove Imajinasi dipikirnya. dipikirnya. Iya, karena kan memang orang kebutuhan khusus kan sometimes suka dianggap itu kan. Iya. Nah, tapi ketika kita bilang di situ beneran ada sosok ular, baru mereka percaya dengan kata-katanya si Clove. Akhirnya kita beresin juga ya. Akhirnya diberesin, dimusnahin ya ulernya deh kayaknya deh. Lupa guys, sudah kebanyakan yang kakak bantai kemarin tuh. Itu kayaknya dimusnahin deh. Aku Kayaknya nggak masuk ke dimusnahin. toiletnya sih soalnya. Tapi intinya kata Yause dan itu kita nggak pernah sedikit pun bahas ular kan. Nggak. Tiba-tiba kita langsung lihat kok ada ular di sini dan tempatnya sama, kamar mandi dalam gitu. Jadi we both see the same thing, baik Clove dan vision kami. Yes. Udah langsung lanjut aja kali ya. Lanjut kita ke sejenis kayak ruang tengah. Mungkin aku nggak tahu sih itu ruang apa. Lantai 2 apa ruang tengah? Ada itu kan jin yang nyerang Kawil. Oh, si jin kampret yang setelah selesai itu dia nggak tahu dia atau enggak sih, kayaknya sih dia tuh. Soalnya Tapi dia lanjutin. satu-satunya iya. yang laki-laki kan yang paling obvious. Jadi kita setelah melakukan pembersihan di area kamar, kita sempat ke salah satu ruangan yang cukup terbuka dekat dengan ruang tamu ya. Aku nggak tahu itu ruangan apa, soalnya dia bagian atapnya tembus ke atas gitu sih. Kayak dapur bukan di situ? Bukan atau meja dapur, makan? dapur Itu sebelahnya adalah ruang lagi. makan yang kalau lihat ke atas tuh ventilasi udara sampai lantai 3, gampangnya gitu. Iya. Jadi memang ruang tengah, ruang makan yang ada ventilasi udaranya tembus sampai lantai 3 gitu. Nah, di situ ada satu sosok yang dari tadi udah mantau kita juga ya. Tapi sosok ini berbeda dengan sosok yang ada di tangga. Ini adalah jin pria dan dia udah pasang kuda-kuda intinya. Sebelum kita melakukan pembersihan, sebelum kita melakukan apapun itu. Nah, tapi kita dapat abstrak lebih baik dia memang nggak di sini. Karena ternyata tujuannya itu negatif. Jin ini ingin menguasai tempat tersebut dan merasa seperti di atas angin lah. Harusnya kan memang tempat itu kan tempatnya manusia ya. Harusnya sosok astral pun juga harusnya respect lah terhadap manusia. Tapi ini nggak, merasa seolah-olah ini adalah tempat aku, kamu yang harus respect terhadap aku. Nah, ini agak tidak baik di mata Tuhan. Alhasil kita ketika doa dia kepanasan ya. Terus Terus kakak boleh lengkapin nih. Ini kakak ingat banget boleh. soalnya. Ada drama guys, ada drama. Kayaknya kakak dulu yang ngeliat kayak kamu sama kakak nanya kan Jess, kayak lu ada urusannya nggak main di tangga? Iya. Dan yang lantai-lantai gini. Terus enggak ada gitu kan. Dia sebenarnya awalnya tuh ya dia tuh pura-pura baik tau. Pura-pura Awalnya. baik. Iya. Iya. Jadi gua ya udahlah nggak usah diapa-apain deh. Tapi Jesslyn manas-manasin kayak doain aja deh. Jadi Iya. gua kayak ya udah balik lagi. Ya Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan gitu. Kayak iya dibilang Terus gitu. Aileen langsung tuh kan, kamu negatif kan? Kata Aileen gitu. Memang bohong, soalnya berasa energinya tuh apa ya, kayak bukan mengintimidasi sih. Kalau yang di tangga itu kan mengintimidasi. Ini ketahuan aja, kecium aja bau bohong-bohongnya dia gitu loh. Akhirnya Dan- balik. Iya, Itu dan pas kakak negatif. gini tuh berarti kalau blower belum sampai full power baru belum gitu kita dulu. Oh iya gitu. Oh, baru juga gue begini gitu kan. Akhirnya dia pergi lah. Iya. Kakak Iya. masih percaya dia nyerang setelah kita dijamu makan restoran malam tuh. Aku juga Kayaknya ngerasa dia. Dia. Ngerasa dia. Oke. Nah, lanjut kita ke tangga ya. Akhirnya ketemu dia. Yang tangga gimana ya kita beresin ini? Langsung dimusnahin kayaknya. Itu iya jelas. Langsung si Kawil langsung langsung begitu, terus dia belecatan kemana-mana, jadi ya udah. Dan kita lanjut lagi langsung ke Bunyinya lantai 3. bunyinya. Oke. Sound effects 101. Kita lanjut ke lantai 2. Lantai 2, surprise. Itu sebenarnya tempatnya kayaknya jarang didatangi oleh manusia deh. Dan itu lebih banyak astralnya ketimbang manusianya sih. Kakak ingat ada detail. Jadi di kamar tidur yang di lantai 2, nggak tahu itu kamar siapa. Actually itu kamar udah nggak kepake sih. Gue ngeliat lagi tuh makhluk-makhluk uleran yang kedua kali. Itu kamar Saffron sebelum nikah. Oh, bukan, yang kamar yang pertama kali kita kunjungin itu kamar tantenya yang kadang datang. Yang Oh, Saffron tantenya. sebelahnya lagi. Oke.
the point antara dua kamar itu ada lagi makhluk ular-ular yang mirip signaturenya sama yang di lantai kamar kamar mandi lantai bawah. Tapi lebih rame ya, ular-ularnya kayak bangsa ada 2 atau 3 biji. Di situ gue baru berasa, wah ini kayaknya banyak nih. Itu belum di lantai 3 loh. Ini kok banyak ya. Ya udah, long story short, yang itu ularnya gue coba doa, gue beresin. Tapi gue percaya ini lantai 3 akan lebih banyak lagi nih. Yes. Lantai 1 dan 2 aja udah kayak begini. Lantai 3 kayak apa ini? Nah terus yang lucu adalah bagian sisi kanan gitu ada satu iblis yang kayaknya ketika gue doa, ini kayaknya emang iblis nggak ada urusannya sih sama si yang ular-ularan, tapi kayak emang dia nyari kesempatan aja di situ. Gue nggak mau musnah-musahin. Gue doanya bilangnya gini, oh iblis, pokoknya lu berhubungan dengan kehendak Tuhan ya. Terus gue doa, ya Tuhan, atas kehendak Tuhan terjadilah kehendak Tuhan pada iblis ini. Karena gue udah capek, gue males bantai-bantaian. Nah, masih ingat tadi di lantai 1 kalau iblisnya digeret sama malaikat. Di lantai 2 ini gue gak ngelihat vision yang sama malaikat geret, tapi gue dapet abstrak ada malaikat yang on the way siap sini gue geret loh. Terus gue langsung bilang, Bliss, kayaknya ada entitas yang on the way untuk jemput lu loh. Jadi tunggu aja ya. Gue bilang gitu. Iya kan? Ekspresi mukanya cengok sih. Ekspresinya dia gimana? Ekspresi kamu yang lihat Jess, ekspresinya kayak iblisnya bingung kayak, dan gue nggak tahu dijemputnya kapan. Nah pokoknya daripada bantai-bantai serahkan pada Tuhan aja. Kayaknya sih dijemput malaikat. Malaikatnya nggak ngebasmi tapi kayak, Dek sini dek, jangan di situ, sini. Mau ikut atau mau ini pedang gitu. Mungkin kayak gitu ya abstraknya. Cengok banget Tuh iblisnya sih. Lanjut. Kira kita ke lantai 3 deh kayaknya. Bentar, tapi yang lantai 2 kita sempat buka portal kan? Sempat. Kamu yang cerita. Sempat. Akhirnya siapa yang buka ya? Lu ya? Gue yang buka portal ke atas, yang ke bawah bukan. Ada sih, kita buka portal bertiga intinya, yang ke bawah dulu kan. Pokoknya semua yang negatif dari lantai 2 itu diserap. Tapi tiba-tiba aku dapat abstrak tembak portalnya ke lantai atas juga, lantai 3. Dan di situ aku ngeliat banyak banget jin ular yang literally setengah badan manusia perempuan, bawahnya ular. Itu banyak banget. Dan gak cuma satu, bahkan yang masih kecil-kecil pun juga ada. Padahal itu belum naik ke lantai 2 ya. Belum naik ke lantai 3, iya, sorry. lantai 3. Kita belum naik ke lantai 3, tapi aku tembak energi ke atas intinya. Terus adalah sedikit ngebakar, tapi kayaknya belum total. Belum tuntas. Udah ke lantai 3 kan? Udah. Akhirnya kita ke lantai 3. Sampailah kita akhirnya ke lantai 3. Lantai 3 ini bentuknya gimana ya? Paling deket tuh kalau gedung-gedung rooftop. Jadi yang ini sebenarnya rumah, tapi gue nggak tahu kenapa emang desainnya tuh full semen, pembatas itu tempat ada jemuran, tandon air, unit outdoor AC yang kayak di film-film gitu loh. Gila, ini gue cerita aja memori perperangannya masih berasa loh. Masih berasa loh guys. Kalian masih berasa nggak memori perperangannya? Agak nggak enak. Di situ baru buka pintu rame. Udah berasa kayak eye to eye tapi live. Nah, kamu ngelihat tiba-tiba di tengah itu, di dead center koordinat semen yang luas itu ada kayak totem melayang kan? Totem. Kamu kasih lihat deskripsiin. Totemnya itu dia aku perhatikan ya, bentuknya seperti pentagram, warnanya merah campur ungu campur kekuning-kuningan. Jadi ya bisa bayangin ya teman-teman, warnanya tuh ya lebih dominan merah sih, merah gelap gitu. Nah terus udah gitu akhirnya Bizerot kayaknya tahu kan kita mau perang. Terus dia bilang, wah seru kayaknya gitu, kalian mau party, ya udah aku join ya gitu. Nggak pakai ada yang haling-haling, si Bizerot itu langsung embed ke aku. Terus dia pakai jurus. Iya, pakai jurusnya gitu ya, pakai jurusnya. Terus langsung wah gitu ke arah totem itu, langsung hancur berkeping-keping. Nah jin ular yang lu lihat itu Lin, Iya. Jin ular yang perempuan terus badannya ular masih bersisa sih. Dia masih bersisa, dia nggak kenapa-napa tapi dia mundur. Masih rame mundur. itu, masih rame. Masih Awalnya rame. marah ya dia. Karena Belasan kan, lah, paling banyak di lantai 3, belasan. Awalnya mereka marah sih, pas kita buka pintu udah di depan. Tapi begitu ngelihat si Bizerot ngancurin totem itu berkeping-keping, langsung pada mundur ya. Kayak ini misalnya dead center nih ya, tadinya kan rame gitu bercokol di sini, kayak perlahan-lahan kayak mundur gitu. Lanjut. Kamu mesti jelasin ekspresi Bizerot ketika set perang. Kakak praktekin seneng kayak banget. Oh iya. Kayak orang Iya, orgasm bener. gitu loh. Udah lama nggak perang,
Bisa lihat kayak indahnya. Gimana kamu? Ya kayak gini kayak indahnya. Sudah lama aku tidak melihat ini. Indah sekali. Emang psycho sih saudara kami yang satu itu. Iya, indah Cuma sekali. totem loh. Cuma tapi totemnya itu kan bener-bener kan lambangnya demon banget kan. Iya sih, apa kita kasih dia totem aja kali ya. Biar dia happy gitu ya. Nggak lama kemudian Legion join the fight. Yes. Legion, ya pokoknya bisa lihat Legion join the fight. Oh itu berantakan dah. Gue sih diem aja. Udah selesai kayaknya, biar mereka yang gitu. Nah, yang belasan jin ular itu nggak semuanya dimusnahin, tapi intinya diancam oleh kami Bizeroth dan Legion. Jangan macem-macem gitu. Udah digituin doang. Jadi kami nggak musnahin, tapi mereka merasa tersingkir kayak. Dan kami baru tahu terakhir-terakhir bahwa sebenarnya itu tanahnya dulunya apa? Kuburan. Exactly. Here's the thing teman-teman, bukan berarti kalau tanah kuburan dibangun rumah di atasnya terus jadi begitu, enggak. Ini memang kebetulan aja tanahnya jelek, energinya jelek. This is not the first time kami melihat tanah di daerah Jakarta kurang baik. Waktu itu kami juga pernah melihat di daerah Jakarta Barat. Lebih tepatnya nih, dekat-dekat daerah Muara Karang situ. Itu juga ada yang kurang baik daerah situ. Itu kayak kalau si rumahnya Pak Garlic dan Rosemary ini lebih ke arah jin kurang ajar yang pengen klaim teritorial. Kalau yang dekat Muara Karang tadi itu lebih ke arah jinnya mungkin memang tinggal di situ diusir paksa oleh orang pintar, jin yang ngutuk. Jinnya kayak mohon keadilan pada Tuhan. Mungkin seakan-akan kayak jinnya bilang, ya Tuhan, kami memang hanya jin, tapi kami mohon keadilan. Masa iya mentang-mentang kami ciptaanmu, terus manusia dikasihi, kami diusir seperti ini? Mungkin Tuhan mendengar. Dan ketika Tuhan mendengar, tempat itu rasa itu energinya jadi gak enak banget. Kalau kami pikir rumahnya sebut saja klien kami namanya Y. Si Y itu cuma satu doang di antara baris tetangganya, cuma dia yang bermasalah, ya udahlah mungkin emang hati pikiran dia. Tapi the whole row tuh barisannya seluruh blok itu nggak enak semuanya. Oh ya, kita lupa cerita pas awal kita datang ke rumahnya kan masih di jalan ya. Itu baru masuk gangnya aja kita udah berasa gak nyaman ya. Berasa kayak masuk dunia lain. Iya. Ini kakak coba jelasin. Jadi daerah Mr. Garlic and Rosemary ini, gua nggak ada maksud diskriminatif ya. Ini daerah memang etnis Tionghoa, pengusaha-pengusaha semua yang gigih bekerja, tapi bau jinnya ya Allah, buset, itu kayak Ada yang nyerang nih. males sudah. Jadi kayak Chinese orang Chinese people di daerah sana itu deket dengan mainan jin, yang untuk arahannya kekayaan, kejayaan itu banyak. Makanya gue nggak berani nyebut tuh daerah mana. Tapi sekali gue sebut daerah Jakartanya itu, teman-teman pasti tahu itu daerah mana. Tapi cukup sampai sini aja. Intinya daerah itu nggak enak banget. Daerah banyak pengusaha etnis Tionghoa, tapi mereka juga banyak bermain dengan, klinik jin. Tapi untungnya klien kami di sini enggak ya, mereka enggak Enggak. bermain dengan jin. Terus sebelah-sebelahnya tetangga-tetangganya tuh, gila, parah banget. Oke guys, since Aileen udah lapar, Jesslyn udah lapar, terpaksa gue yang finishing the story. Gue ngebut dikit. Jadi abis itu kami nggak secepat itu juga sih. Oke, long story short, sampai mana tadi? Totemnya kami basmi dan yang lain-lain. Nah, oke lah, selesai. Tapi kan beberapa jin ular itu nggak kami basmi kan, hanya diancam. Sebenarnya akhirnya dibersihin sih semuanya, diusir. Diusirnya tuh kayak ini gedung, dia tuh kayak minggir kayak pada jatuh. Kayaknya beberapa ada yang Gitu, pada kehisap gitu deh. semua. Soalnya kita buka portal lagi dari atas lantai 3 tembus ke bawah. Tapi nggak semuanya. Itu Arka yang kerja, aku inget. Karena aku yang kerja. Kakak ngeliatnya ada yang ngibrit juga sih. Ada pokoknya ada yang ngibrit. Tapi Chaos. jadi ada beberapa arwah dan makhluk astral yang nggak terlihat di depan mata kami. Bukannya kami nggak bisa ngeliat ya, tapi karena mereka ngumpet. Jadi di lantai 2, di lantai 1 itu kan memang rumahnya itu kan banyak barang lah ya. Itu mereka ngumpet di dalam barang-barang tersebut. Itu yang nggak kelihatan pas kita buka portal semuanya. Aku bisa ngeliat dengan jelas, wah ini yang ngumpet-ngumpet nih. Tapi nggak berkenan di mata Tuhan. Akhirnya kita beresin total. Jadi rumah itu benar-benar nggak ada astral negatif satupun lagi yang tinggal. Dan Tuhan memang sangat amat memberkati rumah ini karena om dan tantenya dan orang-orang yang berada di rumah ini masih berdoanya positif ya. Dan mereka orang baik. Ya, mereka orang-orang yang baik. Jadi memang Tuhan mendengarkan doa mereka juga dan melihat akhirnya rumah ini terberkati walaupun memang di tanah yang nggak terlalu baik lah. Tanahnya ya kita nggak bisa
Nggak bisa, tanahnya kita nggak nggak bisa, bisa kita nggak apa-apain. bisa ngapa-ngapain. They have to Tapi move. Mereka harus pindah itu. tapi setelah itu setidaknya ada energi Tuhan yang membungkus rumah itu ya. Terlepas mereka sendiri juga kayaknya memang nggak terlalu sering berkumpul untuk berdoa bersama. Sisi ketuhanannya juga bukan yang diasah banget gitu. Walaupun si Mr. Garlic doa terus di kamarnya, tetapi doa sebagai satu kesatuan keluarga itu mungkin lain cerita. Lebih powerful. Iya, lebih powerful. Oke, kakak lanjutin ya supaya finishingnya cepat. Ya, long story short, tiba-tiba gue dapet senjata baru. Nanti mau gue pakai di ATIDA. Itu seperti tombak malaikat. Ya, nggak tahu, kita lihat aja. Oke, lalu dijamulah kami malam itu ke, kalau kakak sebut restorannya dan mulai Jangan. ketahuan dong. Jangan. Pokoknya makan malam aja. Intinya kami dijamu di sebuah makan malam. Kami terharu banget sih. Terharu bukan karena apa. Nih, racun kami banyak. Telur kepiting, kacang tanah, cabai, ayam boiler. Gue ulang ya. Nangis. Telur kepiting, kacang tanah, cabai, ayam boiler, cumi dan yang lain-lain. Susu, Jadi tiap kali coklat. klien menjamu kami, terutama sama DA yang makan tuh bawa sama Adam gitu. Gua, Aileen sama Jesslyn itu kayak cuma misalnya ada 6 menu di tengah paling cuma bisa 2. Sampai mana tadi? Oh, sampai jadi. Iya, kalau tim anomali diundang dan dijamu, kami terbatas makannya. Kami tuh nggak mau ngerepotin. Kami tuh bilang kayak, udah oke, kami makan malam sendiri aja. Kadang klien tuh sangat amat berbaik hati dan mereka jamu kami. Alhasil apa? Kami nggak bisa makan banyak. Dari 6 cuma 2 yang menikmati, bau dan Adam. Nah, kemarin itu di restoran itu, di mall itu, tantenya sempat nanya, which is Mr. siapa tadi? Mrs. Rosemary ya? Iya, Mrs. rosemary dan garlic. Sempat nanya kami, kalian tim anomali nggak bisa makan apa? Kau kami sebutin telur, kepiting, kacang tanah, cabai, Cumi. ayam boiler, cumi itu. Alhasil bener-bener dipesenin ya, nggak mengandung itu semua. Antara lain nasi gorengnya ada 2 nasi goreng, 1 nasi goreng kering, 1 nasi basah. Gue juga bingung bisa begitu ya. Tapi enak banget ya. Tapi enak banget. Parah. Long story short, ada sekitar 7 menu. Kami bisa makan semua guys. Gue udah mau nangis gitu terakhir. Iya. Thank you banget. Thank you banget Om Garlic so dan much. Miss Rosemary. Nah, ini penutupannya teman-teman. Hampir selesai makan malam. Gue duduk di sini Om Garlic, ini Jesslyn nih, Aileen. Ini si Om Garlic ya. Sempat ada yang ngintip, nggak tahu jin, nggak tahu iblis dari belakang. Gue, apaan tuh tadi? Gue pikir gue cuekin aja lah. Lalu selesai kan, kami pamitan. Gak lama kemudian pas kami pisah jalan, ini gue diserang, berasa ketusuk. Agak sakit sih. Anjir, gue Iya bilang bener, kayak, bener. Dari energinya persis jin itu. Sorry ya. ya udah, confirm berarti. Confirm. Jadi jin itu. gue tiba-tiba kayak, ini energi siapa gitu. Dan gue telaah itu jin. Ya nggak ada efeknya, tapi mungkin bikin gue kesel aja kan. Terus gue doa, Keris menyatakan bilang, Willy serahkan pada Tuhan aja. Ya udah, gue serahkan pada Tuhan. Nah, ini pertama kali gue ngeliat vision seperti ini guys. Jadi gue doa, ya Tuhan, aku sudah lelah, aku tidak mampu melawan semuanya. Aku serahkan serangan ini dan perlindungan ini atas nama Tuhan. Vision yang kami lihat itu seakan-akan kayak jin ya, tiba-tiba dia nyerangnya kayak pakai sejenis blade, pisau deh gitu. Tiba-tiba dia kayak waktu diputar balik gitu loh. Masih bisa gak ya? Udah gak bisa semenjak giginya dioperasi. Kayak waktu diputar balik, terus dia jadi megang pisaunya sendiri, terus jadi kayak gini sendiri. Jadi kayak si jinnya kayak, loh gue gak mau nusuk dirinya sendiri. Akhirnya kamu lihat gimana? Ketusuk. Luka parah. Si jinnya luka, mungkin mati, mungkin dengan senjatanya sendiri. Kaget gue, oh gitu. Jadi ada waktunya kapan kami anomali serahkan pada Tuhan, ada waktunya kapan memang harus bantai. Nah, salah kami nggak bantai total. Lanjut ya. Kami pikir kami doang yang digodain kan, karena astral biasa selalu nyasarnya kami, klien enggak. Taunya ketika kita udah sampai nih ke rumah ya, masing-masing dari Aileen, Jesslyn, gue udah sampai di rumah, dapat telegram ya dari klien. Gue bacain. Ada foto dan ya gue obviously nggak bisa ngasih fotonya ya, ada videonya. Terus dia bilang gini, ke parkiran, clove kambuh jatuh di lantai, ke parkiran. Lalu mobil mama juga rusak tiba-tiba. Are you guys okay? Semoga kalian semua baik-baik ya. Jadi itu yang terjadi. Nah langsung dijawab, hai Kak, ini admin, langsung terima kasih. Oh dia bilang mobil mama baru nyala. Berarti ini si siapa yang cewek? Yang cewek siapa namanya? Admin. Enggak. Oh anak yang cewek. Saffron. Saffron yang bilang mobil mama baru nyala, tiba-tiba bisa nyala sambil kami menunggu Clove bangun. Sekian update. Terus akhirnya gue diskusi sama Jesslyn sama Aileen kan.
Ya intinya dibalas lagi oleh mereka. Ini tim nih mengatakan, halo kak, tadi tim berdoa setelah pulang masing-masing. Semoga kakak dan keluarga tetap dalam perlindungan Tuhan ya kak. Jangan lupa untuk sering berdoa, berlindungan diri masing-masing dan seterusnya dan seterusnya. Clove, gimana kabarnya kak? Dijawab lagi, which is hari besoknya nih. Ya, hari besoknya. Terima kasih kakak, semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan ya. Clove, setelah dinner jam 2:20 subuh kemarin kambuh epilepsinya. Info dari mama semalaman, Clove tidak tidur. Setiap 15 menit keluar masuk kamar, baring di kasur sebentar, keluar masuk lagi. Ketika kami makan malam, moodnya Clove tuh happy sehappy-happynya. Dan happy-nya panjang durasinya. Jadi biasanya itu Clove happy sejenak, terus nanti bisa marah apa ya begitulah ya, nggak stabil. Tapi kata Saffron, jarang loh katanya Kawil dia bisa kayak begini. Jarang sekali Clove bisa happy sepanjang hari seperti ini. Orang tuanya juga bilang demikian. Memang bener-bener ibaratnya tuh kayak tenang sebelum badai sih ini. Ya, seperti yang Jaslyn bilang tadi, moodnya Clove itu keluarganya senang, tapi kayak kami pun juga kesel. Kenapa sih kebahagiaannya harus ditutup dengan keresean itu? Berarti pas si Jin yang ngintip tadi, itu tuh gue udah feeling, oh ternyata keluarga mereka juga diserang. Nah, ceritanya sebenarnya cuma sampai sini. Tetapi ada 2 poin penting yang sebelum penutupan ini gue pengen berbagi. Yang pertama, anomali atau bahkan DA udah gak bisa kerja gak tuntas. Kalau saatnya memang sudah bantai, harus bantai total. Gak bisa kita sisain. Itu mereka barisan sakit hati yang akan one day menyerang kami balik. Kesannya kayak kami kejam ya. Karena gue sendiri kan juga berapa kali gue cerita di Anomali bahwa gue selalu ada rasa respect dan kasih terhadap mereka. Ya mereka memang makhluk Tuhan juga. Tapi ketika memang udah harus dibantai, bersihin total, bantai total. Gak bisa kayak begini nih. Karena Anomali dan DA sudah sangat amat terkenal di dunia sono, bukan di dunia medsos. Karena cuma 140.000 subscriber. Tapi kami sudah sangat amat terkenal di dunia kubu kiri. Jadinya udah gak bisa kayak nanggung-nanggung kerja. Harus bantai total atau serahkan Tuhan total. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah letak kesalahan kami. Biasanya Anomali selalu ada doa pembukaan dan doa penutup. Kemarin kami lupa doa penutup. Kami doa pembukaannya selalu, kami Anomali gak pernah lupa doa pembukaan. Selalu ketika di mobil, pakai mobil Aileen kan biasanya, di depan pagar rumah, bahkan dari studio ini kami selalu doa, ya Tuhan kami ingin bertugas, lindungilah kami, sertailah kami, dan dalam nama Tuhan kami berserah. Even di depan rumah klien pun kami selalu doa lagi, ya Tuhan kami sudah sampai, sertailah kami, bimbinglah kami. Nah biasanya doa penutup kami bilang kayak, ya Tuhan kami serahkan perlindungan keluarga ini, jiwa keluarga ini, dan apapun di dalam perlindunganmu kami hentakkan kaki. Biasa 3 kali. Karis mau nambahin? Enggak. Cuman ke kita doang sih sebenarnya. Oh, iya. Barusan banget. Jadi kita habis ini bener-bener disuruh doa untuk keluarga mereka. Karena ini bener-bener harus dibersihinnya, bersihin total bener. Oke. Mau ATI sekalian aja ya? Ya boleh, tapi kita harus makan dulu. Ya, Udah gak kuat. Udah gak kuat. Ya, gua lanjut lagi ya guys. Hampir semua kasus anomali yang kami penanganan lapangan, kalau kami mulai dengan doa pembukaan dan tutup dengan doa penutup, biasanya nggak ada apa-apa. Kemarin tuh kami semis-misnya karena udah kecapean juga kan. Jadi ya lesson saya yang pertama tadi adalah mau bantai total. Yang kedua, nggak pernah boleh lupa doa pembukaan dan doa penutup. Dan gua rasa ini berlaku bukan hanya untuk anomali saja, tetapi untuk semua teman-teman di luar sana yang ingin beraktivitas apapun di hari itu. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye. Makan dulu ya. Hantem dah. Emang bisa dimakan sambal? Bisa. Tapi ya mahal. Ini jadi bahas bahan makanan. Biasa kalau udah begini pasti ada yang ngomong ke aku lapar. Tapi emang aku lapar sih. Did you know bahwa saffron itu lebih berat dari
per gramnya atau per kilogramnya bisa lebih mahal dari emas loh. Saffron, kalau kakak nggak salah ya. Anyway, lanjut. Ada yang lucu guys, intermezzo dikit ya. Waktu kami di pesta pernikahan itu, kami tuh sebenarnya menganggap kami tuh bukan orang terkenal loh. Ya mungkin 140.000 subscriber itu kan dikit ya. Tapi berbagai orang silih berganti kayak anomali ya, anomali ya, anomali ya, anomali ya. Kan Lin, ada yang lucu tuh kayak bapak-bapak sama ibu-ibu. Ini lucu banget sih. Terus ibu-ibunya kayak papa foto sama anomali bapaknya. Hah? Padahal di depan mata. Jadi kayak kitanya di sini terus kayak bapaknya kayak hah gitu. Karena kita kan bukan artis Indonesia ya, jadi Iya. ya belum tahu lah papanya. Ada juga yang anak muda Itu kayak lucu banget. pa foto, bapak mamanya kayak ya siapa mana artisnya. Enggak, yang mana?" paling lucu yang waktu itu pas kita makan di yang Po itu loh. Terus ada anak kecil tiba-tiba datengin Kawil terus iniin HP. Oh iya. Oh Kita iya. lagi klien. Tapi itu gitu. bukan pesta pernikahan ini. Enggak. Iya ya itu di Itu Fall lucu. Street. Iya. Anak kecilnya dari jauh masuk lewat pintu masuk, terus cik gitu. Iya, kayak langsung kasih kayak begini, masuk. Iya langsung kayak gitu. Hah? Maksudnya mau foto gitu. Terus begitu udah foto, dia keluar lagi bawa handphonenya, cik, orang tuanya di luar sono. Iya. Nggak Lucu di banget. dalam Fall Street. Oke lanjut ya, intermezzonya selesai.